Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan melakukan praktek konseling kelompok untuk tugas akhir dari mata kuliah psikologi konseling. Saya Roziko Asamsi sebagai konselor. Saya Namira Sofia Zahra sebagai konseli 1. Saya Syifa Aulia Basyara sebagai konseli 2. Saya Silmi Kafa sebagai konseli 3. Baik, di sini kami akan melakukan konseling kelompok. Assalamualaikum adik-adik, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam. Baik, Bu. Alhamdulillah kalau begitu. Baik, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oh iya, Ibu mau bertanya kepada kalian. Kalian tahu nggak kenapa kalian dipertemukan di Zoom ini? Enggak tahu, Bu. Nah, di sini kalian akan melakukan kegiatan konseling kelompok. Apakah ada yang udah pernah melakukan konseling kelompok? Belum pernah, Bu. Belum pernah, Bu. Emangnya konseling kelompok tuh apa sih, Bu? Oh iya, sebelum Ibu menjelaskan apa itu konseling kelompok, alangkah baiknya kita perkenalan dulu ya. Bisa dimulai dari Ibu, kemudian dilanjutkan ke kalian ya. Perkenalkan, nama Ibu Roziko Asamsi, bisa kalian panggil dengan Ibu Roziko, domisili Ibu di Bogor. Kenalkan, nama saya Namira Sofia Zahra, bisa dipanggil Namira, domisili di Bekasi. Perkenalkan, nama saya Syifa Aulia Basyara, bisa dipanggil Syifa, saya berdomisili di Tangerang. Perkenalkan, nama saya Silmi Kafa, biasa dipanggil Silmi, dan berdomisili di Bekasi. Nah, sudah selesai untuk perkenalannya, Ibu akan menjelaskan apa itu konseling kelompok. Konseling kelompok adalah suatu upaya memberikan bantuan kepada salah satu individu yang memiliki masalah. Kita meringankannya dari aspek perkembangannya. Seperti itu. Apakah sudah paham? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Lalu untuk tujuan dari konseling kelompok adalah untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh anggota kelompok itu sendiri melalui dinamika kelompok yang nanti permasalahannya akan dibahas. Nah, konseling kelompok juga memiliki 4 tahapan. Yang pertama ada tahapan pembentukan, yang kedua ada tahapan peralihan, yang ketiga ada tahapan kegiatan, dan yang keempat yaitu tahap pengakhiran. Apakah sudah paham dan sudah siap untuk melakukan konseling kelompok anak-anak? Sudah, Bu. Nah, alhamdulillah sebelum kita memulai kegiatan konseling kelompok ini, Ibu ingin bertanya, apakah ada yang tahu asas apa saja yang terdapat di konseling? Saya, Bu, asas kesukarelaan. Lalu? Asas keterbukaan, Bu. Lalu yang terakhir, ada yang tahu? Saya, Bu, asas kerahasiaan. Wah, benar semuanya. Ibu harap kalian melakukan kegiatan ini atas kesukarelaan kalian. Tanpa ada paksaan ya, lalu kalian bisa terbuka dengan semua permasalahan. Dan terakhir, kalian bisa saling menjaga rahasia tentang persoalan masalah yang sedang dibahas ya. Baik, Ibu meminta kalian untuk mengungkapkan permasalahan yang sedang kalian hadapi. Bisa dimulai dari Namira, lanjut ke Syifa, kemudian yang terakhir ke Silmi ya. Baik, silakan Namira. Jadi gini, Bu, saya merasa teman-teman saya itu ngejauhin saya, tapi itu padahal saya tidak mempunyai salah ke mereka. Kalau permasalahan saya itu kurang ekspresif, Bu. Jadi saya kurang bisa mengungkapkan perasaan saya dan saya kesulitan untuk mengungkapkannya.
Itu Bu, kalau saya lagi ada masalah tentang kurang rasa percaya diri untuk menjadi pemimpin. Jadi tuh dulu pas saya menjadi pemimpin, saya pernah diolok-olok oleh teman saya. Jadi ketika saya diberi kesempatan lagi untuk menjadi pemimpin, saya akan menolaknya karena saya kurang percaya diri. Wah, masalahnya sangat menarik sekali ya untuk dibahas, tapi sayang dalam kegiatan kelompok ini terbatas oleh waktu. Jadi kita akan membahas satu permasalahan dulu ya. Kira-kira permasalahan siapa yang lebih urgen untuk dibahas terlebih dahulu? Menurut saya masalahnya Namira, Bu. Soalnya di dalam permasalahannya terdapat ganjalan yang harus dicari tahu, sehingga akan membuat pertemanan Namira menjadi baik lagi. Saya setuju Bu dengan apa yang dikatakan Silmi. Baiklah, Namira, apakah sudah siap? Siap, Bu. Baik, kalau begitu mari kita dengarkan cerita lengkap dari Namira. Jadi, saya tuh punya teman, tapi rasa teman saya tuh menjauhi saya, Bu. Padahal setiap kali saya minta tolong, saya selalu memberikan imbalan ke mereka. Sudah berapa lama ya Namira merasakan masalah ini? Sudah lama sekali sih, Bu, tapi puncaknya baru semester ini. Iya, Bu, setiap kali saya ngobrol dengan mereka, saya sering tidak dianggap dengan mereka. Padahal saya tidak punya salah apa-apa. Tiba-tiba saya dikucilkan begitu saja. Dikucilkan seperti apa ya Namira? Jadi tuh, Bu, setiap kali saya ikut ngobrol, saya tidak pernah dianggap gitu, Bu. Apakah Namira pernah berbuat salah kepada teman-temannya? Tidak, Bu, sepertinya mereka iri pada saya. Maksud kamu iri yang seperti apa ya, Nam? Ya, Shiv, saya kan anak tunggal, terus saya kan anak orang kaya. Kayaknya mereka iri pada saya. Kenapa Namira bisa berpikiran seperti itu? Ya, biasalah ya, Bu. Saya kan punya segalanya, sedangkan mereka tidak. Apakah sikap seperti itu baik buat Namira? Sikap seperti apa ya, Bu? Ya, sikap yang tadi Ibu maksud. Saya rasa saya tidak punya salah, Bu, apalagi ketika saya meminta bantuan ke mereka. Saya selalu memberikan imbalan ke mereka. Apakah seperti itu Namira meminta tolong kepada teman-teman Namira? Ya, Bu, saya juga di rumah seperti ini, tapi tidak ada yang mempermasalahkan sama sekali. Coba Namira memperagakan cara Namira meminta tolong kepada teman Namira. Waktu itu saya sedang memfotokopi makalah milik saya dan teman saya. Ketika sudah selesai memfotokopi, saya keribetan membawa file-file, sehingga saya meminta teman saya untuk membawakan tas saya ke kelas. Setelah teman saya selesai membawa tas saya ke kelas, saya memberikan dia uang. Coba Namira bayangin ya, ketika sedang di posisi teman Namira, ketika Namira dimintai tolong untuk membawakan tasnya, lalu setelah selesai Namira diberi upah, apakah Namira masih mau membantunya? Saya rasa saya tidak akan menolongnya sekalipun, walaupun dia itu teman saya. Kenapa tidak mau Namira? Karena saya merasa seperti pembantu lah, Bu. Nah, itu Namira. Tahu rasanya seperti apa? Jadi, perasaan Namira itu sama persis dengan yang dirasakan oleh teman Namira. Tidak enak kan? Ya, Bu, tidak enak. Mereka menjauh karena mereka ingin sikap Namira itu berubah. Lalu kenapa mereka tidak bilang ke saya langsung gitu, Bu? Mungkin mereka takut kalau langsung bilang ke kamu, Nam. Mereka maunya kamu sadar sendiri atas kesalahan kamu yang sudah kamu perbuat. Jadi sikap apa yang bisa saya ambil, Bu? Nah, Ibu ingin bertanya, apakah ada yang memiliki saran untuk permasalahannya Namira? Saya, Bu, menurut saya sebaiknya Namira meminta maaf kepada teman-temannya dan mengaku kesalahannya. Baiklah, nanti saya akan mencoba jika bertemu dengan mereka.
mereka memaafkan saya atau tidak. Nah, kalau begitu, kamu tunjukkan bahwa kamu sudah berubah. Apakah ada yang memiliki saran lain untuk permasalahannya Namira? Kalau dari saya, kamu itu harus mulai menunjukkan dari hal-hal yang sederhana. Contohnya seperti ketika kamu meminta bantuan, kamu mengucapkan kata tolong kepada teman kamu. Nah, sekarang Namira sudah tahu kan? Coba Ibu minta peragakan misalnya Xiaomi, temannya Namira. Nah, Namira meminta tolong ambilkan buku pustaka yang tertinggal di kelas. Baik, Bu. Xiaomi, saya minta tolong ya untuk ambilkan buku pustaka saya yang tertinggal di kelas. Begitu bukan, Bu? Nah, iya betul sekali. Oh iya, Nam, satu lagi yang perlu diketahui setelah minta tolong kepada seseorang, seringkali itu mereka tidak memerlukan imbalan duit. Mereka tuh lebih meminta ucapan terima kasih kamu. Oh, begitu. Baik, nanti saya akan coba. Nah, bagus sekali ya. Kira-kira kapan Namira akan merubah sikapnya ya? Setelah konseling kelompok ini berakhir, Bu, jika saya bertemu dengan mereka, saya akan meragakan apa yang dicontohkan tadi. Alhamdulillah, permasalahan dari Namira sudah terselesaikan. Untuk mengakhiri kegiatan konseling kelompok ini, kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf dan Ibu ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.